Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat kepada Bapak Agung selaku dosen pengampu pada mata kuliah Tata Kelola Perusahaan, izinkan kami dari kelompok 5 untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum membahas mengenai governance and international relation pada perusahaan Amazon. Perkenalkan, saya sendiri Deviala Sapira dengan NIM 105012330273 bersama rekan saya. Perkenalkan, nama saya Prasidia Nadina Nahaswari dengan NIM 105012330408. Nama saya Deva Fahri Hakim dengan NIM 105012300227. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Zainul Bahri Asfandi dengan NIM 10501233000206. Nama saya Deva Fahri Hakim dengan NIM 105012300227. Di sini kami akan membahas beberapa pembahasan. Yang pertama, tata kelola global perusahaan, termasuk kekuatan hegemoni. Yang kedua, ada struktur dan institusi tata kelola global. Yang ketiga, kekuasaan perusahaan dalam konteks tata kelola global. Keempat, keadilan arsitektur tata kelola global. Kelima, ada hegemoni neoliberalisme perusahaan atas globalisasi, serta tantangan dalam governance dan international relation pada perusahaan. Baik, perkenalkan nama saya Imam Nudiansa. Sini saya akan membahas mengenai tata kelola global perusahaan termasuk kekuatan hegemoni. Yang pertama, kita akan membahas mengenai Amazon itu sendiri. Amazon adalah perusahaan teknologi multinasional asal Amerika Serikat yang didirikan oleh Jeff Bezos pada tahun 1994. Awalnya berfokus pada penjualan buku secara daring. Amazon kini telah berkembang menjadi salah satu perusahaan terbesar di dunia yang mendominasi berbagai sektor, termasuk e-commerce, layanan cloud, melalui Amazon Web Service atau WS, perangkat keras, dan hiburan. Dengan model bisnis yang sangat efisien, inovasi dalam teknologi seperti kerjasama buatan dan otomatisasi, serta kekuatan hegemoni di pasar global, Amazon menghadapi tantangan regulasi anti-monopoli, isu perpajakan, dan kritik atas kondisi kerja di berbagai negara. Perusahaan ini juga memimpin dalam keberlanjutan dengan target mencapai net zero carbon pada tahun 2040. Selanjutnya ada tata kelola global perusahaan Amazon, termasuk kekuatan hegemoni. Yang pertama ada struktur korporasi. Amazon memiliki struktur korporasi yang sangat terdesentralisasi dengan berbagai unit bisnis yang beroperasi lebih dari 20 negara. Operasinya mencakup tidak hanya e-commerce, tetapi juga layanan cloud, Amazon Web Service atau AWS, perangkat keras seperti Amazon Echo, hiburan seperti Amazon Prime Video, dan layanan pengiriman seperti Amazon Logistik. Yang kedua, ada manajemen operasional. Amazon mengolah rantai pasokan global yang sangat besar dan kompleks. Kemampuannya untuk mengolah logistik dan distribusi barang di seluruh dunia merupakan salah satu elemen utama dan kesuksesan Amazon. Amazon terus berinvestasi dalam teknologi seperti otomatisasi, robotika, dan AI untuk mengoptimalkan operasinya. Selanjutnya, yang ketiga ada etika dan keberlanjutan. Amazon menghadapi tekanan dalam pemangku kepentingan global untuk memperbaiki dampak sosial dan lingkungannya. Perusahaan ini juga telah menetapkan target untuk mencapai net zero carbon pada tahun 2040 serta mengurangi jejak karbon dari operasional dan logistiknya. Amazon juga menghadapi kritik atas praktik ketenaga kerjaannya, terutama di pusat distribusi yang tersebar di berbagai negara. Selanjutnya ada kekuatan hegemoni dari Amazon. Yang pertama ada dominasi pasar. Amazon adalah pemain dominan di pasar e-commerce global, sedangkan bangsa pasar yang sangat besar, terutama di AS dan Eropa. Di banyak negara, Amazon telah mengubah cara konsumen membeli produk dan layanan, dan banyak perusahaan lokal kesulitan untuk bersaing dengan harga rendah dan efisiensi operasional yang ditawarkan Amazon.
Yang kedua ada pengaruh terhadap rantai pasokan global. Amazon memiliki pengaruh besar terhadap rantai pasokan sebagai global sebagai pembeli utama di pasar internasional. Amazon dapat menentukan standar harga dan kesehatan kerja dan sama dengan pemasoknya. Pengaruh ini memperkuat dominasinya di sektor logistik dan pengadaan barang. Yang ketiga ada pengaruh dan regulasi global. Karena skala operasionalnya, Amazon seringkali memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan dan regulasi lokal di suatu negara. Amazon dapat memanfaatkan kekuatan untuk mempengaruhi keputusan pemerintah terkait perpajakan, e-commerce, perlindungan data, dan regulasi teknologi. Beberapa negara bahkan menyuaikan kebijakan mereka untuk menaik investasi Amazon dan bentuk pusat distribusi atau kantor layanan teknologi. Yang keempat, dampak pada inovasi teknologi. Amazon juga memegang peran penting dalam membentuk arah inovasi teknologi global dan investasi besar dalam AI, robotika, dan big data. Amazon tidak hanya mengubah cara kerja rantai pasokan e-commerce, tetapi juga memimpin dalam pengembangan teknologi masa depan. Selanjutnya ada tantangan dan kritik terhadap hegemoni Amazon. Amazon menghadapi berbagai tantangan terkait hegemoninya, termasuk kritik atas pengusaha penguasaan penguasaan terhadap pasar yang membuat banyak perusahaan kecil kesulitan bertahan, praktek perpajakan yang memanfaatkan celah hukum di berbagai yurisdiksi yang menimbulkan kontroversi terkait keadilan pajak, kondisi kerja yang dianggap eksploitatif di pusat distribusi dan gudang Amazon, serta peraturan anti monopoli yang mengusik kekuatan dominan Amazon di berbagai sektor utama di Amerika Serikat dan Uni Eropa. Selanjutnya, masuk ke struktur tata kelola global perusahaan Amazon. Yang pertama, Dewan Direksi atau Board of Director. Merupakan badan tertinggi pengambil keputusan di Amazon, bertanggung jawab atas strategi perusahaan jangka panjang, pengawasan kinerja manajemen, dan memastikan kepentingan pemegang saham terlindungi. Yang kedua, tim eksekutif. Dipimpin oleh CEO atau Chief Executive Officer, bertanggung jawab atas pelaksanaan strategi perusahaan sehari-hari. Yang ketiga, struktur organisasi yang desentralisasi. Amazon mengadopsi struktur organisasi yang desentralisasi di mana setiap divisi memiliki otonomi yang tinggi dalam pengambilan keputusan. Struktur ini memungkinkan Amazon untuk berinovasi dengan cepat dan merespon perubahan pasar dengan lebih efektif. Yang terakhir, budaya perusahaan yang kuat. Amazon memiliki budaya perusahaan yang unik yang menekankan pada inovasi, pelanggan, dan kinerja tinggi. Budaya ini menjadi perekat bagi karyawan dan mendorong mereka untuk memberikan yang terbaik bagi perusahaan. Selanjutnya ada kekuasaan perusahaan dalam konteks tata kelola global perusahaan Amazon. Kekuasaan perusahaan diatur oleh beberapa komponen penting yang berinteraksi untuk memastikan operasi bisnis etis dan bertanggung jawab. Berikut ada penjelasannya. Yang pertama ada Board of Directors. Pihak ini memiliki tanggung jawab utama atas kontrol dan arah perusahaan. Mereka mewakili pemegang saham dan fokus pada pembangunan nilai jangka panjang mereka. Yang kedua ada Komite Tata Kelola. Komite-komite seperti komite nominasi dan tata kelola perusahaan, komite pengembangan kepemimpinan dan kompensasi, serta komite audit, membantu mengelola risiko-risiko tertentu dan melaksanakan fungsi-fungsinya sesuai dengan mandatnya. Yang ketiga ada pemikiran jangka panjang. Amazon menekankan strategi manajemen jangka panjang sejak awal pendiriannya. Hal ini mencerminkan dalam pandangan bahwa keseimbangan antara kepentingan pemegang saham dan pelanggan sangat erat. Oleh karena itu, kekuasaan perusahaan Amazon dipusatkan pada pemerintah internal yang kuat, pengawasan risiko yang ketat, dan fokus pada pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai keadilan arsitektur tata kelola global perusahaan Amazon. Menurut Paul Gamaitz menyebutkan bahwa arsitektur tata kelola global mencerminkan hubungan kekuasaan yang tidak merata, yang mendukung proses globalisasi secara keseluruhan. Konsensus ideologis neoliberal menyelubungi fungsi lembaga-lembaga publik yang paling kuat dan menjadi terdepan, yaitu diantaranya ada IMF, PB, dan WTO. Selanjutnya di sini ada beberapa hal terkait keadilan arsitektur tata kelola global perusahaan pada Amazon. Yang pertama,
ketidaksetaraan kekuasaan dalam tata kelola global, yang dimana perusahaan seperti Amazon seringkali mampu mempengaruhi kebijakan perdagangan, perpajakan, dan regulasi di negara-negara tempat mereka beroperasi. Hal ini menciptakan ketimpangan kekuasaan antara negara-negara berkembang dalam melakukan perdagangan dan regulasi, di mana kepentingan perusahaan lebih diutamakan dibandingkan kebutuhan lokal. Pada perusahaan Amazon, dengan kekuatan ekonominya dapat menekan negara-negara yang berkembang yang tidak memiliki pengaruh serupa, seringkali harus tunduk pada kondisi yang kurang menguntungkan, seperti beban pajak yang lebih ringan bagi perusahaan besar seperti Amazon, yang akhirnya menurunkan pendapatan negara pada negara-negara yang berkembang. Nah, perbedaan negara maju dan negara berkembang di sini bahwa negara maju merupakan negara yang menikmati standar hidup yang relatif tinggi, baik itu dari sisi teknologi maupun ekonomi. Kemudian negara berkembang merupakan negara yang memiliki rakyat yang tingkat kesejahteraan atau kualitas hidup taraf yang sedang ataupun dalam masa perkembangan. Kemudian ada keadilan ekonomi dan perdagangan internasional, yang dimana perusahaan Amazon menggunakan manfaat dari sistem perdagangan bebas seperti yang sudah diatur oleh Organisasi Perdagangan Dunia ataupun WTO untuk mendistribusikan produk ke seluruh dunia dengan sedikit hambatan tarif. Ini dapat menguntungkan perusahaan Amazon ini dari sisi finansial karena mereka dapat mengakses pasar global dengan mudah. Namun bagi negara-negara yang berkembang, keuntungan ini seringkali tidak seimbang karena kurangnya kapasitas untuk menghasilkan barang dengan nilai tambah tinggi ataupun keterbatasan akses ke pasar internasional. Kemudian yang ketiga ada perubahan iklim dan keadilan lingkungan, yang dimana perusahaan Amazon dengan operasinya yang global memiliki jejak karbon yang besar, terutama dari segi aktivitas logistik yang melibatkan transportasi jarak jauh. Sementara Amazon mungkin mendapatkan keuntungannya dari aktivitas tersebut. Namun di sisi lain, dampak lingkungan yang dihasilkan lebih dirasakan oleh negara-negara yang berkembang yang seringkali rentan terhadap perubahan iklim. Kemudian di sini terdapat solusi untuk keadilan arsitektur pada perusahaan Amazon. Yang pertama, penguatan peran negara-negara berkembang, di mana negara-negara berkembang harus diberikan suara yang lebih besar dalam lembaga internasional seperti WTO, IMF, dan Bank Dunia. Hal ini penting agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya menguntungkan satu pihak saja, tetapi juga memperhatikan kepentingan negara-negara yang ekonominya lemah. Kemudian kedua, ada reformasi institusi global, yang dimana lembaga-lembaga global seperti WTO, IMF, dan Bank Dunia perlu melakukan reformasi untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kepentingan semua negara, bukan hanya negara-negara dengan kekuatan ekonomi yang kuat dan besar. Sehingga kesimpulan dari keadilan arsitektur ini yaitu tata kelola global pada perusahaan Amazon menunjukkan ketimpangan kekuasaan yang signifikan antara negara maju dengan negara yang berkembang. Perusahaan besar mampu menggunakan kekuatan ekonominya untuk menguntungkan diri mereka sendiri. Tetapi di sisi lain, negara-negara yang berkembang seringkali berakhir dengan posisi yang lemah. Maka dari itu, solusi yang diusulkan meliputi penguatan peran negara berkembang dalam lembaga internasional dan reformasi institusi global untuk menciptakan perdagangan dan lingkungan yang lebih adil. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan tentang hegemoni neoliberalisme perusahaan atas globalisasi. Apa sih hegemoni neoliberalisme perusahaan? Hegemoni neoliberalisme perusahaan mengacu pada dominasi kekuatan ekonomi korporasi dalam membentuk kebijakan, budaya, dan struktur sosial global. Perusahaan-perusahaan besar seperti Amazon memiliki pengaruh yang sangat besar dalam menentukan arah ekonomi global. Seringkali, mereka mengorbankan kepentingan pekerja, konsumen, dan lingkungan. Ada beberapa ciri-ciri utama hegemoni neoliberalisme perusahaan. Yang pertama, privatisasi. Privatisasi merupakan proses pengalihan aset dan layanan publik menjadi kepemilikan swasta. Amazon telah berhasil merambah ke berbagai sektor seperti cloud computing, streaming, dan perangkat pintar, yang sebelumnya Amazon didominasi oleh perusahaan negara atau perusahaan tradisional. Yang kedua ada deregulasi.
Deregulasi merupakan pengurangan atau penghapusan peraturan pemerintah yang membatasi aktivitas bisnis. Amazon telah menikmati keuntungan yang besar dari deregulasi di berbagai negara, yang memungkinkan mereka untuk menghindari pajak, mengeksploitasi tenaga kerja, dan menguasai pasar. Yang ketiga ada liberalisasi. Liberalisasi merupakan pembukaan pasar terhadap persaingan global. Amazon telah berhasil memanfaatkan liberalisasi perdagangan untuk memperluas jangkauannya ke seluruh dunia. Seringkali Amazon mengalahkan pesaing lokal. Dan juga ada beberapa prinsip-prinsip neoliberalisme untuk mencapai dominasi global. Yang pertama, model bisnis disruptif. Amazon telah mengubah landscape retail tradisional dengan model bisnis yang sangat efisien dan berorientasi pada data. Mereka telah berhasil menekan harga, meningkatkan pilihan produk, dan mempercepat pengiriman. Yang kedua, optimasi pajak. Amazon telah menggunakan berbagai cara untuk meminimalkan kewajiban pajaknya, seperti memindahkan keuntungan ke negara-negara dengan tarif pajak yang lebih rendah. Praktik ini telah memicu perdebatan sengit tentang keadilan pajak. Yang ketiga, kondisi kerja yang kontroversial. Amazon sering kali dikritik karena kondisi kerja yang keras di gudang-gudangnya. Pekerja Amazon seringkali dipaksa bekerja dalam waktu yang sangat lama dengan tekanan yang tinggi. Yang keempat, pengaruh politik. Amazon telah menggunakan lobby yang kuat untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah di berbagai negara. Mereka telah berhasil mendapatkan dukungan untuk peraturan yang menguntungkan bisnis mereka dan membatasi persaingan mereka. Selanjutnya, ada dampak hegemoni neoliberalisme perusahaan. Yang pertama, dampaknya itu merupakan ketidaksetaraan. Hegemoni neoliberalisme cenderung memperbesar kesenjangan antara kaya dan miskin. Perusahaan besar seperti Amazon menjadi semakin kaya, sementara pekerja dan masyarakat umum seringkali mengalami kesulitan ekonomi yang menjadikan mereka menjadi miskin. Yang kedua, hilangnya pekerjaan. Otomatisasi dan globalisasi yang didorong oleh perusahaan-perusahaan besar telah menyebabkan hilangnya banyak pekerjaan di sektor manufaktur dan jasa. Yang ketiga, kerusakan lingkungan. Demi mengejar keuntungan, perusahaan-perusahaan besar seringkali mengabaikan dampak lingkungan dari aktivitas mereka. Misalnya Amazon telah menghadapi kritik karena jejak karbon yang besar. Selanjutnya ada tantangan dan jalan ke depan. Hegemoni neoliberalisme perusahaan telah memicu perdebatan sengit tentang peran pemerintah dalam mengatur ekonomi dan melindungi kepentingan masyarakat. Ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengatasi masalah tersebut. Yang pertama, regulasi yang lebih ketat. Dengan cara ini, pemerintah perlu memperkuat regulasi untuk memastikan bahwa perusahaan-perusahaan besar bertanggung jawab atas tindakan mereka dan tidak mengeksploitasi pekerja atau merusak lingkungan. Yang kedua, dukungan untuk usaha kecil. Pemerintah perlu mendukung usaha kecil dan menengah untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan persaingan. Yang ketiga, penguatan serikat pekerja. Serikat pekerja dapat memberikan suara bagi pekerja dan menuntut kondisi kerja yang lebih baik. Kesimpulannya, hegemoni neoliberalisme perusahaan seperti yang ditunjukkan oleh kasus Amazon adalah salah satu tantangan besar yang dihadapi dunia saat ini. Untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan, kita perlu menemukan cara untuk menyeimbangkan kepentingan bisnis dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.